Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Virgo, ini adalah general reading untuk kalian. Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena general reading, jadi ini nggak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan dipaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan ya. Di sini aku akan menjelaskan atau akan membacakan hadiah untuk kalian di tahun ini ya. Jadi kira-kira apa sih hadiah untuk Virgo, Sun, Moon, Rising, atau Venus di tahun 2022 ini? Oke ya. Baik, di sini selain Virgo aku melihat ada energi Leo, ada energi Sagittarius, Pisces, Gemini, Libra, Cancer, Capricorn, Taurus. Ya, di Sun, Moon, Rising, atau Venus, oke? Baik Virgo, kalau aku lihat di sini ada kartu The Strength dan ada Seven of Swords ya, energi Leo di sini. Aku melihat kalian itu orang yang cukup tough ya, cukup kuat gitu ya. Jadi apapun situasi yang kalian hadapi, kalian berusaha selesaikan itu. Itu nggak harus menumpuk dan nggak harus jadi beban. Kalian segera membereskan hal-hal itulah, situasi yang hadir di hidup kalian gitu. Dan di sini aku melihat kalian orang yang cukup sabar gitu ya. Apapun yang ada, kalian itu tetap berusaha membahagiakan diri kalian. Jadi apapun yang ada, selain itu segera dibereskan, kalian pun tidak lupa untuk berusaha bahagia di situ. Jadi apa ya, nggak terbebani gitu ya, nggak sedih gitu. Kalian masih bisa bahagia, masih bisa menikmati hidup lah gitu. Jadi kesabaran di situ ya. Kesabaran bukan kesabaran dalam penderitaan, tapi kesabaran kalaupun ada sesuatu yang belum sesuai dengan ekspektasi kalian, dan kalian juga segera membereskan apa yang ada, jadi nggak membuat itu sebagai penderitaan juga gitu lah. Intinya ada kesabaran dan kebahagiaan di sini yang kalian ciptakan atau kalian usahakan gitu loh ya. Orang di luar bisa aja melihat, oh orang ini kayaknya punya banyak masalah kayak gitu. Bisa seperti itu ya, tapi kan dia nggak tahu gitu bahwa itu mungkin sudah kalian bereskan, jadi nggak jadi masalah yang berarti, itu juga bisa ya. Atau orang bisa juga melihat, oh kalian baik-baik aja, tapi kan nggak tahu ternyata kalian sudah membereskan banyak masalah gitu. Jadi atau membereskan banyak situasi lah ya di hidup kalian gitu intinya. Kemudian di sini aku melihat ada orang yang rindu sama kalian atau kalian juga ada kerinduan sama orang itu ya. Aku melihat ada beberapa yang rindu di sini ya. Kalian kayak menatap langit yang sama ya, karena masih sama-sama di bumi gitu. Jadi ya langit yang dilihat itu masih sama, cuman kalian beda posisi aja ya. Kalian sedang terpisah sepertinya atau tidak berkomunikasi di sini ya. Ada kerinduan, oke? Kemudian di sini aku melihat kalian berusaha tetap tenang dan stabil ya, walaupun ada kegundahan dalam diri kalian. Kegundahan ini atau anxiety ini itu datangnya mungkin dari situasi finansial gitu. Jadi apa yang ada itu membuat kalian itu, sebenarnya gini ya, orang bisa punya masalah, tapi kan orang itu bisa memilih apakah dari masalah itu dia belajar terus jadi spiritual atau ya udah stay aja di situ gitu, bisa memilih. Jadi kalau orang itu spiritual itu tidak semata-mata hanya dari masalahnya, karena banyak kok orang yang punya masalah tapi tidak menjadikan mereka lebih spiritual juga gitu kan. Jadi yang membuat orang itu spiritual adalah pilihannya sendiri, bagaimana pikirannya juga ya berkembang di situ gitu. Ya, jadi semua kembali sama orangnya sih, bukan sekedar masalah atau tidak ada masalah gitu ya. Baik, di sini aku melihat kalian berusaha untuk stabil dan tenang apapun situasi kalian. Di luar terlihatnya stabil, di luar terlihatnya baik-baik saja, tapi dalamnya sebenarnya ada kegundahan yang berkaitan dengan materi atau finansial. Aku tidak bilang kalian kurang di sini di Four of Pentacles, no. Kalian sebenarnya masih bisa mencukupi kebutuhan kalian, cuman masih belum sesuai dengan harapan kalian, itu aja ya. Jadi itu yang menjadi alasan kalian ada yang nggak tenang gitu loh rasanya. Itu yang menjadi alasan
ada rasa tidak tenang dalam diri kalian, cuman tidak terlihat dari luar dan orang bisa jadi tidak menyadari itu. Ya, memang kalau kita melihat orang itu biasa-biasa saja, bukan berarti mereka benar-benar sesantai itu juga. Mungkin mereka sudah menyelesaikan banyak situasi di hidupnya gitu ya, kayak gitu. Jadi kan kita nggak tahu mereka itu sudah struggle untuk apa saja, walaupun di luarnya terlihatnya udah biasa aja ya, maksudnya tenang, stabil, kayak nggak ada apa-apa. Tapi kan apa yang telah mereka lalui kan kita nggak benar-benar tahu. Nggak benar-benar tahu apa isi hati seseorang juga kita nggak benar-benar tahu. Tapi bukan berarti juga kalau aku bilang seperti itu di sini kalian terlihat memendam banyak masalah. Yang aku lihat justru kalian banyak menyelesaikan masalah, jadi masalah itu nggak menumpuk gitu. Ya, jadi intinya kalau orang itu terlihat stabil di luar, bisa saja mereka itu sudah menyelesaikan banyak situasi atau masalah di hidupnya, udah banyak struggle sebelumnya. Jadi ya itu tadi hati-hati sih memang. Maksudnya untuk judgmental gitu ya. Bukan berarti orang itu nggak punya masalah juga gitu. Mungkin sudah beres aja gitu. Atau mungkin kita nggak tahu apa yang mereka sembunyikan gitu ya. Makanya ada quotes, it's very easy to be judgmental until you know someone's truth gitu kan. Mudah sekali untuk menghakimi sampai kita tahu kebenaran tentang seseorang gitu. Hati-hati ya. Orang yang terlihat oke di posisinya saat ini, kita nggak tahu dia harus berjuang sebesar apa untuk sampai di posisi itu. Kita kan cuma tahu sedikit-sedikit dari luar aja. Jadi hati-hati aja untuk menghakimi seseorang gitu. Lagi pula apa ya? Kalau nggak ada kepentingan ngapain juga kan kita menilai atau menghakimi orang gitu. Ya mungkin kalau sekedar menganalisa di pikiran oke lah ya. Cuman orang yang cukup spiritual, mereka itu biasanya nggak terlalu suka menghakimi. Mereka udah paham gitu loh, hal-hal seperti itu. Dan tidak mudah tertipu gitu, dan nggak semudah itu judgmental gitu kan. Kecuali mungkin kalau mereka dihakimi ya, ada orang yang kayak gitu kan, kalau dia tuh sebenarnya nggak suka menghakimi, tapi kalau dia dihakimi, dia akan menghakimi orang. Jadi semacam membantu orang untuk melihat dirinya sendiri juga sebelum atau selain menghakimi orang ya, biar dia melihat dirinya sendiri juga gitu. Jadi dibantu gitu. Kadang-kadang orang butuh perspektif emang. Oke, nah di Four of Pentacles sama Seven of Pentacles di sini aku melihat seperti yang aku bilang tadi, finansial itu mungkin beberapa bulan terakhir ini belum terlalu wow ya, tapi nggak kurang juga ya. Apa yang kalian butuhkan masih bisa tercukupi gitu, masih ada lah untuk mencukupi itu gitu. Entah dari manapun tapi masih cukup gitu. Jadi kalian butuh apa, nah itu ada aja gitu uangnya. Cuman memang apa ya, belum sesuai dengan harapan kalian sih di sini kalau aku lihat ya. Soal materi atau finansial. Cuman aku melihat ya walaupun keadaan masih stagnan seperti itu, tetap seperti itu gitu ya, masih sama gitu ya, belum ada sesuatu yang menggembirakan, yang sesuai dengan harapan kalian, tapi kalian berusaha untuk kerja terus ya. Di sini aku melihat ada energi kerja keras juga. Balik lagi earth sign, biasanya memang rata-rata suka bekerja gitu ya. Suka mengumpulkan pundi-pundi seakan-akan belum cukup gitu. Jadi aku melihat di Seven of Pentacles ini terus menabung atau terus memanifestasikan pundi-pundi walaupun sedikit demi sedikit gitu kan, lama-lama bisa jadi bukit gitu ya. Tapi di sini memang apa yang mengalir itu terlihat nggak deras gitu, sedikit-sedikit. Cuman kalian ya mau nggak mau gitu ya, ya apa yang ada, apa yang dapat kalian akan kumpulkan terus, kalian tetap bekerja gitu. Jadi kalau dapatnya buat kalian itu kurang, kalian bekerjanya lebih lagi untuk bisa mendapatkan yang berlipat-lipat. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ambisi untuk menabung lebih, ambisi untuk mendapatkan materi lebih, atau ini lebih kayak ingin punya simpanan lebih gitu ya. Kalau aku lihat di Seven of Pentacles ini. Jadi kalian bekerja untuk memanifestasikan pundi-pundi itu terus, walaupun keadaan masih biasa, tapi kalian tetap konsisten aja gitu. Keadaan itu maksudnya penghasilan masih ya begitu-begitu aja,
situasinya begitu-begitu aja. Tapi ya tidak lantas kalian berhenti bekerja juga ya, karena di sini aku melihat kalian terus memanifestasikan gitu. Bagus sih, karena di kartu konfirmasinya ada Two of Wands, Justice, the Lovers, Three of Pentacles, the Empress. Oke. Kalau aku lihat di sini, apa ya? Hadiah untuk kalian itu ada kaitannya sama cinta dan ada kaitannya sama keuangan. Jadi aku melihat di sini ada situasi yang berubah, walaupun beberapa bulan terakhir ini kalian merasa stagnan aja seperti itu, tetap seperti itu gitu. Tidak ada kejadian luar biasa ya buat kalian gitu kan. Cuman aku melihat kayaknya kalian akan kedatangan soulmate, terserah lah mau soulmate, twin flame gitu ya. Ya ini masih soulmate sih kalau aku lihat ya, maksudnya ya masih golongan dari jiwa kalian juga lah maksudnya, oke? Ya, kalian kedatangan soulmate di mana memang kalian punya situasi romance sama orang itu. Ya, karena soulmate itu kan tidak harus tentang romance ya. Tapi di sini aku melihat kalian mendapatkan atau kedatangan soulmate yang memang punya situasi romance dan juga menjadi partner kalian untuk memanifestasikan kesuksesan. Karena di sini aku melihat ada Three of Pentacles dan ada the Empress. Jadi hadiah untuk kalian adalah partner untuk mencapai kesuksesan itu. Di sini memang Seven of Pentacles, kayak kalian terus memanifestasikan itu gitu ya. Apapun yang ada ya bekerja aja udah, yang penting berusaha menabung gitu lah ya. Cuman aku melihat ke depannya kalian bisa mendapatkan lebih dari ini, dari Seven of Pentacles di sini gitu. Ya, kalian itu kalau aku lihat di sini mungkin saja akan bertemu soulmate-nya itu di tahun ini ya, atau union dengan soulmate tersebut di tahun ini, bisa saja. Cuman orang itu akan menjadi partner kalian, bisa jadi partner kalian dalam hal komitmen dan kesuksesan ini sih. Ya oke lah, ini kan general reading, situasi di luar sana macam-macam. Apakah ini hanya sekedar partner untuk sukses bersama, atau kalian akan berkomitmen juga punya apa ya, membangun keluarga bersama gitu dan sukses bersama juga, bisa juga kayak gitu. Kalaupun ini hanya soal sukses bersama, partner untuk sukses bersama gitu ya, aku melihat di sini juga ada romance-nya. Ya walaupun kalau aku bilang ada romance-nya, nggak harus juga sih, maksudnya kalian berarti menikah gitu ya, itu semua terserah kalian sih. Tapi yang aku lihat di sini clue-nya adalah memang ada urusan romance, dia soulmate, dan entah bagaimana kalian bisa sukses juga sama orang ini gitu. Dalam hal kejayaan finansial lah ya, itu yang aku lihat di sini. Oke. Gitu sih ya. Jadi hadiah kalian di tahun ini yaitu bertemu dengan soulmate yang bisa menjadi kunci kesuksesan kalian lebih lagi ke depannya gitu. Buat kalian yang belum berkomitmen, belum punya pasangan secara resmi ya, terus mau menikah gitu misalkan, bisa jadi di tahun ini kalian mengukuhkan komitmen itu, bisa jadi. Tapi aku melihat kalian berurusan dengan soulmate itu di tahun ini, oke? Seperti itu ya. Di sini ada the Lovers yang sangat apa ya? Yang sangat jelas apa ya istilahnya? Yang menarik itu di sini ada the Empress sama the Lovers sih. The Empress dan the Lovers gitu. Jadi ya kayaknya hadiah kalian itu ya itu tadi. Apa yang kalian harapkan dalam hal finansial, kesuksesan seperti apa, itu sepertinya akan terwujud gitu. Walaupun kalian sempat berpikir, ini jalannya kayak gimana ya gitu. Tapi nanti universe akan menuntun kalian sampai ke posisi itu gitu. Pada akhirnya memang semuanya terlihat, oh iya ya, bisa juga ya ternyata gitu. Atau bukan berarti kalau kalian nggak melihat jalannya saat ini, bukan berarti
imajinasi kalian kok imajinasi, mimpi kalian itu tidak masuk akal ya, enggak juga sih sebenarnya, cuman, mungkin sebagian dari kalian udah tahu jalannya gitu, tapi untuk ke jalan itu sendiri juga masih mempertanyakan gitu loh, untuk sampai ke jalan itu, gitu. Ya, jalannya melalui apa gitu mungkin tahu, tapi untuk sampai ke jalan yang itu juga mungkin kalian masih mikir-mikir gitu ya. Ya oke lah, kalau nggak paham intinya, sorry, kalau nggak paham penjelasan aku tadi, maksud aku itu gini, apa ya, kalau aku lihat di sini pokoknya harapan kalian soal, pencapaian karir itu akhirnya bisa juga sih, gitu. Setelah bersama soulmate ini, gitu ya. Kayaknya kalau kalian berdua bersama itu ada faktor luck-nya gitu, faktor keberuntungannya itu lebih gitu. Karena selain bekerja keras itu perlu faktor keberuntungan loh. Benar ini. Mau kerja keras kayak gimana, kalau nggak ada faktor keberuntungan itu kalian merasa kayak, gue kerja tapi kok seperti kurang dihargai atau kok apresiasinya kurang, bisa juga kayak gitu sih. Atau mungkin hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ya gitu, tapi, itu sih, kesuksesan itu yang aku lihat di sini. Oke. Oke, buat kalian yang tadi aku bilang kan ada potensi kalian mengukuhkan komitmen di tahun ini ya. Jadi ada potensi membangun kehidupan baru di tahun ini, mungkin bersama seseorang. Kuatnya sih aku melihat gitu ya, kalian membangun fondasi atau komitmen atau kehidupan baru itu bersama seorang soulmate itu sih di tahun ini gitu ya. Itu yang kulihat, jadi semoga itu bisa menjawab ya untuk kalian Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus. Hadiahnya apa saja? Hadiahnya itu aku rekap lagi ya, aku beri kesimpulan lagi. Hadiah untuk kalian di tahun 2022 ini adalah union dengan seorang soulmate ya, dimana kalian punya situasi yang romantis juga dengan orang itu. Kemudian ada potensi membangun kehidupan baru ya, komitmen, dan ada kesuksesan ke depannya gitu. Dari komitmen itu atau bersama soulmate itu. Oke, jadi ya soulmate dan material abundance ya, kesuksesan itu. Kesuksesan yang seperti ininya nggak harus di tahun ini sih, tapi apa ya? Mulai dibangun di tahun ini juga bisa sih, atau intinya ada modal lah ya untuk ke arah situ ya, ada jalan untuk ke arah situ, kalian bisa lihat itu nanti ya. Oke, tapi kalau soulmate-nya itu udah jelas di tahun ini. Oke, good luck buat kalian Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Bye Virgo.